nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi amma ba'du. Di sini saya akan bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang lalu ketiga diskusi dengan pengenalan kemenangan oleh Ibu Dr. Hajiah Siti Nur Azizah Maulud. Yang keempat tanya jawab dan yang kelima berdoa, lalu keenam foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita telah bersama bersama. Sebelumnya saya kami terima kasih kepada Bunda Azizah, kepada Bang Ramzi, kepada Ketua Umum Asosiasi Laundry Indonesia, Mas Apik yang sudah menyiapkan waktunya. Di sini kita mau berdiskusi di mana Asosiasi Laundry Indonesia adalah salah satu UMKM terbesar di sektor laundry di Indonesia. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kami dari Asosiasi Laundry Indonesia. Saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Laundry Indonesia berterima kasih sekali lagi bisa ada acara seperti ini, diskusi publik. Jadi ini adalah suatu momen bagi kami di para pengusaha laundry di Asli bisa berkomunikasi dengan para pejabat dan calon pejabat daerah, terutama di daerah Banten. Nah, hari ini kan ada Ketua DPD Banten, ada Mas Didi yang hadir di sini. Mungkin nanti bisa berkomunikasi lebih lanjut apa sih yang menjadi kebutuhan dari teman-teman Asosiasi Laundry Banten, terutama pengusaha-pengusaha laundry di Banten. Seperti kita tahu, seperti yang disampaikan oleh Mas James tadi atau Mas Kevin tadi, bahwa laundry ini sebenarnya menjadi satu tempat atau UKM yang sekarang membuka lapangan kerja yang luar biasa. Bisa kita bilang 80% laundry di Indonesia ini masih laundry rumahan, laundry kiloan, laundry koin. Laundry premium juga ada, tapi banyakan sekarang adalah laundry rumahan. Orang yang penting punya mesin udah bisa buka laundry. Nah, keberadaan Asli ini untuk menstandarisasikan hal-hal yang sebenarnya biasanya kumuh, biasanya berantakan, biasanya buang limbah sembarangan. Dengan adanya Asli, kita mulai coba standarisasikan. Seperti tujuan kita atau pilar kita adalah menjadikan laundry terstandarisasi, ramah lingkungan dan melek teknologi. Mudah-mudahan dengan diskusi hari ini dengan Bu Azizah, dengan Mas Ramzi yang ada di sini, kita bisa diskusi, bisa ada solusi untuk gerakan perubahan di mana kita bisa sinergi dengan pemerintah untuk saling mensupport. Jadi kita kasarannya biasanya sih kalau UKM atau pengusaha itu ya nggak diganggu pemerintah aja udah syukur lah. Biasanya kan kasarannya kan gitu. Tapi kita berharap ini ada solusi. Kita bisa kerja bareng-bareng dengan visi-visi yang sama untuk memajukan usaha UKM terutama di bidang laundry. Dari saya mungkin cukup. Nanti kita bisa sharing lebih lanjut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di hari yang sangat membahagiakan ini karena kumpul bersama dan saya juga didampingi orang paling terkenal, ini Bang Ramzi. Pasti kalau yang suka dangdut ingat Liga Indosiar. Yang tentu kami hormati tuan rumah acara ini yang menginisiasi pertemuan kita pada siang hari ini adalah Ketua DPD Asosiasi Laundry Indonesia Asli, Bapak Ahmad Fitriani, yang juga dikenal Mas Didi. Ini Asli, ini bukan palsu berarti. Asli. Dan juga yang kami hormati Ketua Umum DPP Asosiasi Laundry Indonesia Asli, dan sekaligus narasumber. Jadi memang ini waktunya orang-orang muda, termasuk saya yang muda juga. Asik, keren. Ya, 11-12 sama Bapak Apik Maria, ya, Mas Apik ya. Dan juga yang tentu kami hormati pembina gerak Bang Edo,
ya. Juga Ketua Umum dari Relawan Gerak, Bapak Jun, saya panggilnya Bang Jun ya. Dan juga tentu sekretaris ya, sekretaris Gerak, Mas Kevin, dan juga sahabat saya tadi sudah saya sebut, dan seperti keluarga nih Bang Ramzi ini, teman suami saya, teman dekat Bang Ramzi ya, dan juga tentu seluruh pelaku UMKM, khususnya para UMKM yang bergerak di bidang laundry, yang hari ini luar biasa cukup banyak yang hadir, dan saya lihat antusiasnya cukup besar ya, karena ini memang situasi yang perlu ada kebersamaan atau solidaritas dalam skala besar menghadapi tantangan pandemi COVID. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sama dan kita semua bisa berkumpul dan bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat. Sehat yang utama pilihan nomor 2, ya kan? Dan juga saya ucapkan terima kasih atas undangan dari para pengusaha laundry di Kota Tangerang Selatan yang tergabung di dalam ASI ya, Asosiasi Laundry Indonesia. Kalau kita mau melihat Kota Tangerang Selatan ya tentu Tangsel sebagai kota yang kosmopolitan menurut saya ya, yang merupakan kota berada di perbatasan sebagai penyangga ibu kota, tentu sangat membutuhkan ya pengusaha laundry yang spesial bisa membersihkan noda-noda pakaian, tidak hanya noda pakaian tapi kayaknya noda-noda korupsi di pemerintahan. Karena saya yakin ini juga bagian dari masyarakat Tangsel yang menginginkan adanya perubahan agar Tangsel ke depan bisa lebih bersih ya, bersama Siti Nuraziza dan Ruama Ben ya. Dan juga tentu kita harapkan Tangsel ke depan bisa lebih ramah terhadap UMKM, terutama UMKM yang bergerak di bidang laundry. Sebab kalau korupsi kita biarkan merajalela, tentu uang yang beredar kan hanya berada di kelompok-kelompok tertentu saja, di kalangan elit saja ya. Sehingga ini akan memunculkan kesenjangan yang luar biasa. Namun kalau kita bersama-sama mampu melondri sampai bersih, maka karena yang biasanya dikorupsi ini bisa kita salurkan kepada rakyat melalui program klaster ekonomi rakyat yang terus kami gaungkan. Karena kami ingin Tangsel ke depan itu memberi ruang yang seluas-luasnya untuk masyarakat bisa berusaha. Bagaimana membangun ekosistem dari ujung ke ujung, memperpanjang mata rantai nilai ya, ekonomi masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Jadi kita akan membangun 2 klaster ya, klaster ekonomi rakyat dan klaster ekonomi digital. Sehingga saat ini dengan 2 klaster itu yang terus kami sampaikan dalam visi dan misi kami, kita berharap Tangsel akan ramai dikunjungi ya, terjadi transaksi, dan kemudian juga banyak yang menginap. Kita ingin Tangsel ke depan jadi wisata kota. Jadi banyak yang hadir atau datang mengunjungi, transaksi makin banyak. Ya, kemudian banyak yang minat. Ya, ekonomi rakyat bergerak dan pasti layanan laundry meningkat. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi laundry ini adalah suatu usaha yang bisa dimulai sendiri. Tadi disampaikan Tangsel lebih banyak yang laundry mandiri ya. Biasanya kiloan itu lebih banyak ya. Nah, bisnis satu ini menurut saya sangat sustainable, sangat terus bisa bertahan ya. Laundry ini cukup sustain lah karena permintaannya selalu tinggi meskipun lagi COVID. Coba bayangkan orang kan semua di rumah, mereka di lockdown, mau nyuci sendiri nggak bisa nyuci yang benar-benar bersih gitu ya. Sehingga mereka akhirnya tetap saja ya, mencari laundry ya. Terlebih lagi jika kita tetap konsisten memberikan pelayanan terbaik terhadap hasil laundry ya yang ditawarkan kepada masyarakat, saya yakin ini akan terus sustain ya. Ada beberapa alasan kenapa masyarakat ini membutuhkan kehadiran laundry ya,
usaha laundry ini atau layanan laundry ini, karena pertama masyarakat ini waktunya lebih sedikit. Ya. Ya. Kemudian juga ini biasanya ditemukan di kota-kota besar, dan Tangsel termasuk kota yang sudah mengarah pada kota kosmopolitan ya, di mana masyarakat ya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk di kantor ataupun jalan, ya, jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan, makanannya sering keluar ya. Jadi kadang-kadang untuk urusan laundry mereka memilih untuk menggunakan jasa layanan laundry. Ya. Kemudian juga kegiatan mencuci pakaian ini mungkin terkesannya sepele. Mencuci, saya aja kadang-kadang untuk pakaian-pakaian tertentu nggak bisa nyucinya, ya harus menggunakan jasa laundry. Ya, karena pekerjaan mencuci, membilas, itu ya, kemudian juga menjemur, selain membutuhkan waktu, punya teknik-teknik tersendiri yang tidak semua kemudian bisa melakukannya. Terutama yang tinggal di kos-kosan itu biasanya apartemen, kos-kosan ya lebih banyak menggunakan jasa laundry ya. Dan saya yakin kita akan bisa bersama-sama membangun kota Tangerang Selatan ke depan menjadi kota yang lebih maju ya, merata kemajuan dan juga kesejahteraan. Dengan semangat permata, kita akan bawa Tangsel ini betul-betul menjadi permata bagi masyarakat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh diperkenalkan secara garis besar mengenai ASLI. Oke. Sambil duduk aja nggak apa-apa, boleh? Ya, terima kasih Bu Azizah atas pemaparannya tadi. Mudah-mudahan kita bisa sinergi nanti ya Bu. Seperti itu. Oke, jadi saya harus memperkenalkan lebih lanjut apa sih itu ASLI. Sekarang sudah ada beberapa kepengurusan di daerah, kita nanti bisa share di slide, ada beberapa slide yang kita sudah laksanakan. Intinya Asosiasi Laundry Indonesia ini sekarang menaungi sekitar 20 ribuan pengusaha laundry di Indonesia. Kita sudah punya memberisasi online secara Android, jadi by apps, by system. Jadi siapa yang bergabung di ASLI itu para owner laundry, jadi para pengusaha laundrynya, jadi bukan karyawan laundry. Itu tujuannya jelas bahwa kalau owner berarti menciptakan lapangan kerja, artinya seperti itu. Oke, ASLI sendiri sekarang berdiri tahun 2015 akhir, dan sekarang sudah punya 20 kepengurusan daerah. Jadi kita ada di 20 provinsi dari Aceh hingga Papua. Salah satunya DPD Banten ini juga salah satu menjadi bagian dari kepengurusan Asosiasi Laundry Indonesia. Meskipun baru 2015 akhir, tapi pergerakannya luar biasa. Banyak yang ingin bergabung dan ingin memberikan hal yang produktif bagi bangsa. Boleh slide-nya di next saja langsung. Apa itu ASLI? Oke, next. Nah ini ketua umum siapa? Wakil ketua umumnya adalah Pak Ansori, sekjennya adalah Bu Maria Eva. Semua ada di websitenya Asosiasi Laundry Indonesia. Next, visi misi semuanya sudah ada di websitenya ASLI. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa ASLI ini ingin menjadikan laundry yang terstandarisasi, ramah lingkungan, dan melek teknologi. Gimana pun juga, isu yang paling utama sebenarnya kan ada di limbah, seperti yang disampaikan oleh Bu Azizah tadi. Next, ya. Nah, kita ada berapa member? Oke, next. Ini kita juga acara Kopdar nasional. Jadi kita ada pertemuan nasional, Bapak Ibu. Jadi pengusaha laundry meskipun kiloan, kita ada acara pertemuan nasional. Biasanya kita adakan seminar 2017 kemarin di Balai Kartini, 2019 kemarin kita munasnya di Bali, di Hotel Bintang 5. Jadi kita meskipun cuma pengusaha laundry kiloan pun, kita levelnya kita naikkan levelnya mereka. Jadi mereka juga tidak tidak gengsi atau tidak pede dengan bisnisnya dia, profesinya dia. Banyak yang seperti itu. Wah, saya cuma laundry kiloan, saya cuma laundry rumahan. Padahal dia itu berdampak banget loh bagi bangsa itu.
berdampak banget bagi lingkungan. Kita yang harus hargain itu. Makanya kita coba naikin level teman-teman untuk ke arah sana. Next. Nah, ini kita sudah ada di 20 provinsi. Dari Aceh hingga Papua, Jawa sudah ada semuanya, Sulawesi udah ada di 3 provinsi, Papua juga udah ada, Papua Barat belum karena COVID. Seharusnya kalau belum COVID kita akan melantik kepengurusan di sana. Next. Memberisasi online, next. Ini adalah salah satu cara di mana member udah melek teknologi. Hampir semua sudah pegang HP. Semua sudah tahu yang namanya Android system, ya sudah. Semuanya langsung pakai ini aja, nggak perlu ke kantor sekretariat, kita mudahkan semuanya. Untuk pendaftaran pun dimudahkan. Oke, next. Next mas, boleh next saja. Ini cuma sekilas saja, kita pengen kasih tahu bahwa ASI seperti ini, sertifikatnya online. Nanti kalau jadi anggota dapat starter kit ini. Next, kenapa harus gabung ASLI? Next, kita punya beberapa program kerja, pengembangan usaha, standarisasi, ada advokasi, ada ekonomi sosial budaya, keorganisasian, kemitraan. Jadi kita bisa bermitra dengan siapa aja, instansi pemerintahan, instansi swasta. Oke, kita lanjut aja. Jadi intinya adalah ASLI ini pengen berkontribusi lebih. Ini adalah kepengurusan DPP. Dulu Mas Didi juga sempat di DPP. Next, ini masih muda-muda. ASLI adalah laundry yang ramah lingkungan. Kita sekarang sudah kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk membuat sertifikasi laundry yang ramah lingkungan. Jadi Eco Label Jasa Laundry. Apik Laundry di tempat saya sebagai percontohan, Bu. Dan akhirnya kemarin lolos bahwa kita memperjuangkan teman-teman di Laundry Kiloan untuk merapikan yang namanya penggunaan bahan kimia, efisiensi listrik, gas. Jadi emang benar-benar efisiensi. Jadi emang kita benar-benar ramah lingkungan, bahwa kita bukan cuma mengejar profit, tapi kita mengejar keberkahan, jadi kebermanfaat bagi masyarakat sekitar. Itu yang kita edukasi terus-menerus terhadap anggota di Asosiasi Laundry Indonesia. Next. Bahkan sampai plastik pun sebisa mungkin pakai plastik yang ramah lingkungan, yang bisa dicerna oleh alam. Kita sampai usahakan untuk seperti itu. Deterjennya pun kalau dibuang ke selokan itu harusnya aman. Karena konsepnya adalah laundry kiloan itu seperti laundry rumahan. Maksudnya orang nyuci di rumah dikumpulin jadi satu, dari rumah-rumah banyak itu dikumpulin jadi satu di dalam satu laundry, namanya laundry kiloan. Harusnya laundry kiloan itu tidak perlu diolah lagi limbahnya, kecuali laundry di rumah sakit, laundry di hotel, laundry premium yang pakai chemical yang nggak ada di rumahan. Karena laundry kiloan itu sebenarnya kan seperti kita nyuci di rumah. Bahkan ya bisa kita katakan nyuci di rumah itu malah tidak hemat, tidak ramah lingkungan. Karena pakai deterjennya semaunya sendiri, busanya banyak, akhirnya juga mencemari lingkungan. Kalau di laundry, mesinnya udah jelas, mesinnya pakai mesin yang hemat air, deterjennya deterjen yang rendah busa. Kenapa rendah busa? Biar nggak bilas berkali-kali. Itu kita lakukan. Tapi kualitas tetap yang utama, seperti Bu Aziza sampaikan tadi, bahwa kualitas itu yang utama. Sampai sekarang pun kita sudah mulai membuat program, kita dengan protokol khusus yang kita lakukan, kita mencanangkan laundry adalah tempat membasmi virus, Bu. Itu kenapa kita bisa sampai mengatakan itu. Kita pernah mengundang narasumber itu dari RSCM, dokter di RSCM Kamar Rumah Sakit Pondok Indah, Dr. Ceva namanya. Beliau berapa kali diundang di TV juga untuk mempresentasikan tentang COVID. Beliau ini tim COVID. Sempat kita undang di asosiasi untuk membahas gimana sih untuk laundry menangani baju-baju kalau pelanggan. Apalagi pelanggan mungkin ada yang nggak ngaku habis isolasi mandiri dan sebagainya. Biasanya kan nggak ngaku. Ini gimana cara untuk mengatasi ini? Sambil kita baca-baca websitenya WHO maupun websitenya CDC yang dari US, yang dari Amerika. Akhirnya kita membuat protokol khusus di asosiasi laundry. Penerimaan sama pencucian itu dipisahkan tempatnya. Jadi ada sterilisasi area sama non sterilisasi area. Tempat yang sterilisasi itu ya sudah tempat-tempat untuk mencuci, karena konsepnya adalah COVID ini bisa mati pada waktu kena deterjen dan suhu air 60 derajat. Kalau di laundry, apalagi laundry kiloan, itu sudah prosesnya deterjen udah pasti. Setelah itu masuk mesin pengering juga 70 derajat. Setelah itu disetrika uap 70 derajat. Setelah itu kena parfum alkohol. Harusnya 4 level inilah yang membuat virus ini mati. Akhirnya dengan kita membuat protokol itu dan kita
soundingkan, sosialisasikan ke masyarakat, teman-teman laundrynya naik. Harusnya seperti itu. Nah, ini kita pengen mensosialisasikan teman-teman yang belum tergabung di Asli, buatlah seperti ini protokol khusus sampai kita bikin ya tim yang ada di laundry ya harus pakai APD. Sampai laundry kiloan pun harusnya udah nggak dihitung bareng, karena kalau dikebas-kebasin juga nularin virusnya. Seperti itu. Next, Mas. Itu yang kita lakukan. Jadi kita kepedulian terhadap lingkungan sekitar memang sangat tinggi banget. Kenapa keberadaan kita ini eksis sampai saat ini? Karena ya itu tadi, tujuan kita jelas ke sana. Next, Mas. Next, program-program kita. Oke, next. Laundry standarisasi, kita punya tim standarisasi. Aturan layanan, aturan komplain, jadi semuanya jelas karena ini bisnis jasa. Jasa itu pasti ada komplain, gimana cara kita menanganin komplain, gimana caranya misalnya penggantian dan sebagainya, eskalasi prosedur dan sebagainya. Next, kita ada visitasi laundry, jadi menstandarisasikan laundry, alurnya yang jelas biar efektif dan efisien di sisi laundry. Oke, next. Kenapa? Nggak apa-apa, next aja. Karena biar ada tindak lanjut nanti. Next. Poinnya aja. Ini visitasi, next. Oke, training center kita juga udah punya. Jadi kalau pengen teman-teman bisnis laundry cuman kiloan aja, mungkin berat. Mungkin profitnya nggak gede. Kita ajarin ini loh, ada profit gede di laundry sepatu, laundry helm, cuci sofa, cuci spring bed. Nah, seperti itu. Next. Kegiatan Asli seperti ini kita kunjungan ke laundry profesional juga. Jadi bisa membandingkan. Next, ini acara-acara di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Setiap acara kita minimal 100 orang yang hadir. Dan berbayarnya juga lumayan mahal. Tapi mereka mau hadir kenapa? Karena ilmunya pasti dapat. Jadi ini digital marketing, misalnya Mas Hermas Puspito, karena teman kita, dia sebenarnya per jam itu 5 juta berbayarnya. Kalau ngisi di kita minimal 4 jam, itu harusnya kan 20 juta. Dengan kita, ya sudah seikhlasnya aja. Ya, yang penting beliau juga seneng ngajarin teman-teman untuk maju. Oke, next. Nah, acara-acara daerah bahwa Pak Wakil Gubernur aja juga hadir di Medan saat itu, Sumatera Utara, kita bikin acara, Bang Ijek. Next. Ini Munas di Kementerian Koperasi, kita bikin acara di Kementerian Koperasi. Next. Kita bikin acara di Expo Laundry Internasional. Kita datangkan pembicara dari Belanda. Ini pembicara dari internasional. Ini Pak Made Surya. Kalau Bapak Ibu pernah tahu, pernah dengar tas-tas harganya 1 miliar dan sebagainya, beliau yang ngerjain. Ini Pak Made Surya. Ini jarang nongol orangnya. Tasnya Sari ini yang mahal, nah ini beliau yang ngerjain. Jadi yang treatment beliau ini. Ini Pak Made Surya. Gurunya kita termasuk Mas Didis ya. Oke, next. Ini kita kerjasama dengan Asosiasi Laundry Dunia. Next, kalian yang bisa. Kita setiap bikin acara pasti ada door prize. Door prize-nya mesin seperti ini, sponsor. Satu mesin itu harganya 12 juta, 13 juta Bapak Ibu. Ini seharga motor. Jadi kita nggak bisa meremehkan yang namanya laundry kiloan. Laundry kiloan itu emang modalnya juga gede sekarang. Jadi untuk mendapatkan dryer yang seperti ini pun juga nggak murah. Next. Kita ada kuliah WhatsApp. Jadi teman-teman yang pengen belajar tentang customer service dan sebagainya bisa. Next. Kita kerjasama dengan Kementerian Koperasi. Next. Dengan Modal Bu. Next. Kita kunjungan dari Jepang. Next. Ini bareng Bang Sandi Uno, kita di Digital Economic Challenge. Ngapain sih laundry kok didigitalkan misalnya dan sebagainya. Oke, next. Ini bersama Pak Kemenkop saat itu. Next. Ada banyak kegiatan yang kita lakukan. Jadi teman-teman di sini termasuk Bu Aziza biar paham bahwa Asli ini nggak main-main terhadap anggotanya, gimana caranya biar memajukan anggota dan masyarakat di Indonesia. Kita bikin program-program yang serius. Jadi program-program yang tepat sasaran, terutama untuk memajukan industri laundry. Next. Ini Gojek. Jadi Bapak Ibu kalau pernah dengar Go Laundry, kita yang meng-create di belakangnya. Pada waktu kita beda jalur, beda visi, ya udah kita selesai, kita mundur saat itu. Next. Oke, next. Kita juga ada kegiatan sosial.
kita bagi sembako, terus kalau ada yang kebakaran kita bantu juga. Next, next, ya aja nggak apa-apa, lombok dan sebagainya. Next terus kita ada donor-donor sosial dan sebagainya. Kita bisa kerjasama dengan apa lembaga pemasarakatan juga. Terus kita bikin laundry berhadiah Bapak Ibu. Hadiahnya mobil. Jadi kita patungan dengan beberapa teman-teman di Asosiasi Laundry Indonesia, misalnya Jakarta ada 100 laundry, kita urunan aja bikin program hadiahnya mobil. Nah itu juga meningkatkan omsetnya Bapak Ibu di bidang laundrynya. Omsetnya naik, pelanggannya juga seneng. Nyuci kapan lagi? Nyuci kiloan dapatnya mobil misalnya. Oke, next. Kita jalan-jalan juga ada, next. Mungkin kapan-kapan seperti tadi Bu Aziza sampaikan bahwa Tangerang Selatan akan menjadi wisata kota ya. Wisata kota itu bisa jalan-jalannya di Tangerang Selatan. Oke. Mungkin ada ikon baru. Nah, pengusaha laundry juga jalan-jalan ke Everest Bapak Ibu. Ini apa sih? Ngapain sih kayak gini ya? Ini menyalurkan hobi ini ke Everest. Kita berangkat ke Everest. Next. Next. Ini masalahnya masih muda-muda, mungkin ya jiwanya muda. Ada yang berumur tapi jiwanya muda ya ada lah. Next. Iya Bu Aziza. Nah ini kita acara di Balai Kartini terakhir, kita undang VP-nya Gojek saat itu, terus ada Pak Nyoman Kargana yang laundrynya 40 ton sehari untuk laundry hotel, kita undang ke Jakarta. Next, seperti itu. Next. Nah ini kertas kita di Balai Kartini. Ini pengusaha laundry Bapak. Ini laundry kiloan lagi. Saya main-main dengan kita. Benar. Nah, di daerah-daerah. Tugas kita menstandarisasikan mereka, Bu. Seperti itu. Mungkin next lagi, belum habis. Ramunas, ya ini pengurus-pengurus kita serius banget, Bu. Padahal mereka ini nggak digaji. Mereka benar-benar pelayanan. Ini pelayanan di sini, kemanusiaan. Next. Tapi secara bisnis rata-rata memang sudah mapan secara konsep. Jadi mereka sudah urusannya ya sekarang melayani teman-teman. Seperti apa? Next. Akhirnya kita bikin Munas di Bali bareng artisnya Laundry Show. Jadi Gisel itu yang terkenal Gisel sekarang kan ya. Nah itu artis di Laundry Show itu Bapak Ibu. Nah ini jadi dari ambasadornya apa bagaimana? Ambasador mestinya langsing. belum kenal. Next. Ya itu. Oke, apa yang kita lakukan di kala masa Covid seperti ini? Kemarin kan teman-teman kena imbas semua, Bu. Next Mas, sambil di next aja. Terus akhirnya gimana sih cara menyemangati, karena kita pasti work from home, semuanya harus di rumah, lockdown dan sebagainya. Akhirnya kita bikin webinar online, kita undang para pembicara-pembicara yang memang memberikan motivasi untuk menyemangati. Ini yang down seperti apa ini, semangat lagi. Akhirnya kita bikin webinar 10 series, akhirnya banyak yang semangat. Ada yang bisnis tetap fokus di laundry. Kenapa sih di Sumatera Barat anggota kita dapat 600 kilo per hari di masa Covid, dapat 600 kilo per hari. Ada yang akhirnya jualan telur organik, omsetnya 200 juta per bulan, misalnya kayak gitu. Nah itu kan menjadi inspirasi teman-teman. Oh ternyata kita nggak melulu di bisnis satu ini, ternyata masih ada peluang yang lain kita bisa lakukan. Jadi kita nggak bisa cuma mengeluh aja, kalau ngeluh kan nggak ada solusi. Asli juga bekerja sama dengan Asosiasi Laundry Malaysia, Hong Kong dan Singapura. November kemarin saya datang ke Kuala Lumpur untuk membahas apa yang kita bahas. Salah satunya kasakusuk mereka adalah mereka mau buka laundry di Indonesia, kan ngeri banget. Jangan sampai kita nggak jadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu langsung kita infokan ke teman-teman asosiasi. Teman-teman hati-hati, kita juga harus berbenah, kualitas kita harus benerin. Kalau kita nggak mau kalah dengan ini asing nih. Hong Kong, Singapura, Malaysia ngumpul di satu tempat di Kuala Lumpur. Untungnya kita dengar. Saya pengen dengar dalam bahasa Inggris karena mereka kalau Cina-Cina itu ngomongnya Mandarin semua. Saya nggak tahu itu apa yang diomongin. Jadi pada waktu mereka tolong terjemahkan apa yang mereka katakan dan sebagainya, mereka melihat potensi Indonesia gede banget. Makanya semacam Pak Tung Desem Waringin, pernah tahu Pak Tung Desem? Itu kan punya 100 laundry sekarang. Beliau punya 100 laundry, bisnisnya properti kan sempat bermasalah kemarin. Beliau cerita sendiri bahwa bisnis laundrynya yang menopang sekarang hidupnya, misalnya seperti itu. Nah ini kan kita nggak boleh remehin seperti itu. Next,
Oke, Laundry Awards ada Bu, kita ada Laundry Awards Bu. Jadi laundry yang ada di Indonesia kita lombakan. Pemenangnya kita kirim 2018 kemarin ke Milan, Italia. 2019 harusnya kita kirim ke Frankfurt, Jerman. Karena COVID akhirnya kita online untuk penjuriannya. Untuk apa sih? Kita mengenalkan ini bisnis laundry di Indonesia ada yang namanya kiloan. Akhirnya ada 5 negara niru Bu, di laundry kiloan. Yang nggak mampu adalah gaji karyawannya yang berat ternyata karyawan setrika di sana kan mahal banget. Makanya kenapa di sana laundry-nya adalah laundry self service. Tidak pakai setrika. Kalau mau setrika ya ke laundry premium, laundry satuan seperti itu. Oke. Itu aja yang boleh kami sharing ke Bu Aziza. Ya kita berharap dari sharing saya ini seperti tadi yang saya sampaikan, harapannya juga sama Bu. Kita sebagai pelaku UKM, siapapun yang jadi kita pasti akan support. Karena itu kan sudah dipilih oleh rakyat, nggak mungkin kita nggak support. Tapi ya kita harapannya dengan kita visi yang sama, kita bisa bergandengan bareng, ya kita akan support penuh lah kalau memang ini bisa sevisi. Apalagi teman-teman dari Gerakan Perubahan pengen mengubah Tangsel lebih baik lagi, ya siapa sih yang nggak mau seperti itu? Harusnya semua yang ada di sini sepakat ya bahwa Tangsel ingin ada perubahan. Ya, mudah-mudahan dengan Bu Aziza dan tim yang ada bisa memfasilitasi kita. Janjinya juga sudah kita rekam Bu. Nah, ini saya punya channel YouTube loh Bu. Ini mau kebetulan udah di sini. Itu nanti Bu boleh nyampein di situ nanti. Ya, jadi boleh disampaikan seperti itu. Kalau dari saya cukup itu Bu. Nanti kalau pengen diskusi mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan atau ditambahkan. Terima kasih. Kalau pemerintah kota atau pemerintah daerah dan negara kita tidak bisa mempersiapkan lapangan kerja, ya, ada asli bisa mempersiapkan bisnis laundry ke depan, insya Allah. Ya. Itu mungkin Mas Ramzi ada yang mau disampaikan? Oh ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan berharap selalu sehat. Yang paling pertama sekarang kita mudah-mudahan selalu sehat agar kita bisa selalu beraktivitas dan melakukan banyak hal. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Yang paling pasti alhamdulillah nggak ada yang kebetulan, ini luar biasa. Saya ketemu dengan keluarga besar asli. Akhirnya terjawab semua pemikiran saya beberapa tahun yang lalu. Saya ingat banget itu beberapa tahun yang lalu, yang 4 atau sampai 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Itu di pinggir-pinggir jalan itu banyak banget laundry kiloan. Ya udah jelas banget tuh brandingnya gede banget kan, laundry kiloan. Saya mikir apa ini kiloan kan. Nah ternyata yang saya tahu dari lingkungan terdekat saya, kalau saya syuting sinetron kan ada orang kostum kan. Nah orang kostum sinetron itu biasanya kan waktu itu sebelum ada laundry kiloan mereka tuh merasa berat jujur ya pengeluaran kan, karena dari PH-nya kan berapa ya mau nggak mau akhirnya orang wardrobe sinetron itu baik sinetron maupun film maupun produksi-produksi TV gitu ya, karena kan bajunya harus selalu bersih, merasa keberatan karena ya selebihnya dia yang menanggung biayanya laundry. Tapi ternyata saya inget banget dengan hadirnya laundry kiloan itu cukup membantu khusus karena kan kalau syuting seharian berapa hari itu laundry kan banyak kan baju-baju yang udah digunakan, dan baju-baju itu tuh harus diberikan kepada orang-orang yang terpercaya gitu. Karena apa? Baju itu nanti akan dipakai lagi, continuity, dinamakan tuh continuity. Oh ini bajunya continuity, jadi saya misalnya syuting pakai baju ini hari ini, besok ada pengambilan gambar lagi, tapi nggak mungkin kan, ini harus segera dicuci karena besok dipakai lagi kan, adegannya masih nyambung dalam satu hari, dalam satu waktu. Ya ternyata terjawab. Ternyata laundry kiloan ini bukan hanya sebatas usaha sendiri-sendiri kan, ternyata memang ada asosiasinya, ada yang menggerakkan, dan ternyata udah berbicara skala internasional luar biasa. Saya baru tahu.
Saya ingat banget dulu waktu saya masih kecil ya, itu saya punya tetangga yang mohon maaf banget perekonomiannya memang rendah waktu itu. Jadi akhirnya ibu saya tuh melibatkan tetangga saya itu untuk mengirimkan baju, cuci baju, terus setrika sekalian, nanti kalau udah rapi bawa pakai bak, bawa ke rumah gitu ya. Jadi kan memang embrio-embrionya memang udah dari zaman dulu gitu ya. Jadi jasanya iya gitu. Cuci gosok gitu. Betul, cuci gosok. Apalagi kondisi Covid, dimana orang kan pakai baju, sekarang zamannya was-was kan. Baju tuh aduh nggak boleh ditaruh, nggak boleh beberapa kali pakai. Sampai rumah langsung bawa, bahkan cara naruhnya juga ya betul ya, harus udah diantisipasi gitu. Pada intinya keberadaan saya di sini, alhamdulillah saya diberikan kepercayaan sama Bunda Aziza untuk menemani beliau selama masa kampanye ini. Karena apa? Saya memang cukup dekat dengan Bunda, terutama sama suami Bunda. Beberapa bulan yang lalu kita pernah berkomitmen, saya pernah ngobrol banyak sama Bunda. Bunda mau apa sih? Kalau tanya mau apa, saya ingin memberikan banyak manfaat untuk warga Tangsel. Terus saya bercandain, mau ngapain lagi Bud? Bapak udah wapres gitu ya. Udah 20 tahun di Kementerian Agama, karir dari nol sampai udah berada di puncak, mau ngapain lagi? Enggak bisa serta-merta Mas Ramzi. Saya harus bergerak sendiri. Saya mengikuti konsultasi pilkada di Tangsel bukan penunjukan, bukan serta merta nanti akan jadi gitu, tapi harus tetap berjuang. Bukan penunjukan, harus tetap berjuang sampai nanti tanggal 9 Allah memang mentakdirkan beliau jadi pemimpin Tangsel gitu. Nah akhirnya saya janji, yaudah bismillah Bun, saya bantu untuk ngampung untuk bertemu dengan warga Tangsel. Nah hampir sebulan ini sama masa kampanye, sebulan lebih saya masa kampanye menemani beliau, ternyata saya baru tahu itu Tangsel 7 kecamatan, 54 kelurahan kok luas banget ya. Sangat-sangat luas gitu. Tangsel ini kan untuk saya warga Jakarta Timur. Tangsel itu yang terkenalnya ya BSD, Serpong, Alam Sutra gitu ya, tempat-tempat makan, ruang pameran, itu aja. Ternyata setelah saya keliling itu luar biasa ya. Saudara-saudara kita yang di bawah garis kemiskinan tuh masih cukup banyak gitu. Nah ternyata potensi laundry kiloan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mereka. Tangsel ini kalau saya lihat kota yang aktif bergerak gitu. Kalau masyarakatnya bergerak berarti kan alhamdulillah dia sudah menyisihkan uang lebih karena dia bergerak produktif. Nah udah nggak kepikiran lagi tuh nyuci baju sendiri gitu kan. Jadi dia menyerahkan baju-bajunya itu untuk dibersihkan, dicuciin untuk ke laundry kiloan seperti ini. Saya yakin banget ya, insya Allah jika memang Bunda Aziza mendapatkan kepercayaan nanti tanggal 9 sebenarnya ini banyak potensi yang bisa untuk bersinergi. Kalau saya selalu bilang sama Bunda, sama masyarakat Tangsel, udahlah yang udahlah gitu ya, udah cukup gitu ya. Ternyata saya melihat ini 12 tahun ulang tahun Kota Tangerang Selatan, ternyata yang mimpin Tangsel tuh bisa orang lain loh, bukan dia aja gitu ya. Ternyata bisa orang lain yang memang betul-betul berkompeten gitu, yang mempunyai niat baik gitu. Ya mudah-mudahan, apalagi nanti di setiap kelurahan, terus antara puskesmas sama kebersihan kan tuh harus nempel ya, deket-deket masing-masing di puskesmas atau kelurahan ada beberapa cabang laundry kiloan gitu ya, memberikan kesempatan kepada mereka. Walaupun saya bukan masyarakat Tangsel, tapi saya yakin Tangsel ini akan besar, akan berkembang ketika memang dipegang sama pemimpin, bukan penguasa. Kalau dipegang sama pemimpin, insya Allah berbagai macam potensi akan diberikan kesempatan, terutama UKM. Tapi kalau dipegang sama penguasa, ya ujung-ujungnya yang dikasih dia aja gitu kan.
gitu. Mudah-mudahan bismillah tanggal 9 Desember akan ada keajaiban, akan ada perubahan bukan untuk Bunda Aziza sama Pak Ruhama, tapi perubahan untuk seluruh masyarakat Tangsel, apalagi teman-teman asli yang memang ternyata sangat-sangat berpotensi dengan kondisi sekarang gitu. Sekarang orang tua udah nggak bangga lagi anak-anaknya kerja di bank, kedasi, pakai meja atau di mana. Gimana cara anak-anaknya lu bisa usaha sendiri gitu. Apalagi ini banyak manfaatnya kan, sekarang semua bisnisnya semua sekarang sudah bisa menggunakan gitu. Mudah-mudahan akan ada jodoh nanti 9 Desember antara pasangan Bunda Aziza, Pak Ruhama sama Asli. Mudah-mudahan bisa bersinergi. Insya Allah beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan saya mendapatkan kabar terbaik dari Ibu Aziza dan komunitas Asli. Asik, amin, amin. Mohon maaf kalau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ada pepatah dari Arab mengatakan Apa itu? laisal fatah menjadi insanitat innamal fatah man qala anas. Waduh, Sesungguhnya bukan pemuda atau pemudi yang mengagung-agungkan harta kekayaan orang tua. Tapi Saya pemuda salah. atau pemudi itu adalah kita semua, Betul. pemuda-pemudi Tangerang Selatan yang mau membangga-banggakan orang tua demi masa depan yang jauh lebih baik. Udah nggak musim. Udah nggak musim ya. Salah satu contoh yang tadi saya bilang, kalau saya jadi Bunda Aziza, udah saya ukam-ukam nggak diajak, mau ngapain lagi? Tapi nggak bisa, gue sebagai anak harus bisa berbuat sesuatu Yes, juga gitu kan. Kalau saya jadi Bunda, oh duduk manis. Apalagi Bunda Aziza ini seorang ibu ya. Ibu pasti mengayomi anak-anak yang insya Allah Bunda Aziza akan mengayomi seluruh Amin. anak-anak. Emang jatahnya Tangsel kayak emang harus ibu-ibu lagi. Periode pertama udah. Ibu-ibu. Kedua, insya Allah Bunda Aziza jadi ratu Tangerang Selatan. Oke, untuk mempersingkat waktu. Yes, teman-teman, tadi kita sudah selesai acara bincang-bincang diskusi publik dengan salah satu calon wali kota Tangerang Selatan, nomor urut 2, Bunda Aziza. Responnya sangat bagus sekali. Kita sudah menyampaikan pesan-pesan untuk sinergi dengan pemerintah kota Tangerang Selatan berikutnya. Kita tidak tahu siapa yang terpilih, tapi intinya tadi pada waktu kita ngobrol dengan beliau sangat antusias untuk berkolaborasi. Jadi karena visinya sama, visinya adalah membangun ekonomi rakyat semakin bagus lagi melalui UKM. UKM-nya apa? Salah satunya adalah laundry. Makanya tadi tercipta yang namanya Salam Laundry, keren banget. Jadi mudah-mudahan dengan acara seperti ini bukan berarti kita pro sana atau pro sini, tidak. Kita lebih ke arah kita support siapapun juga yang mempunyai program yang positif untuk kemajuan industri laundry di Indonesia maupun di daerah masing-masing, sehingga terbuka lapangan kerja, sehingga ekonomi Indonesia semakin baik lagi dan bangkit. Ayo kita dukung hal-hal yang positif seperti ini dan tunggu video-video Apik Primadibia berikutnya. Ya, terus pokoknya untuk Mas Apik maju terus nih YouTube channelnya. Satu hal, saya sebagai anak muda milenial di Tangerang Selatan, saya sangat support perubahan untuk Tangerang Selatan karena anak-anak muda ini adalah mempunyai tongkat warisan waris tata utama kepada orang-orang yang jadi saya percaya setiap hari dalam setiap hal, apapun yang kita lakukan sebagai pengusaha-pengusaha muda, kehidupan kita akan jauh lebih baik lagi dan kita punya komunitas yang sangat luar biasa yaitu Asosiasi Laundry Indonesia. Pokoknya maju terus Mas Apik, kita akan berjuang bersama demi memajukan UMKM di Tangerang Selatan dan di Indonesia. Mantap, salam laundry. Dan jangan lupa subscribe channel Apik Primadia. Subscribe-nya gratis, kontennya keren banget. Mantap, salam laundry. Saya Apik Primadia dari Tangerang Selatan, undur diri, salam berubah. Bye-bye.